Nah, adik-adikku sekalian, tadi kita sudah menonton video tentang kebangkitan Lazarus. Iya, baik, terima kasih pintar semuanya. Nah, sekarang dengan cerita itu adalah cerita yang sangat menarik untuk kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sekarang saya mau bertanya dulu di tengah-tengah kita ini. Adik-adik, pernahkah kamu mengalami saudaramu ataupun keluargamu menghadapi sakit? Saya pernah mengalami kejadian seperti itu. Oh iya, sakit parah? Sakit parah, sembuh nggak waktu itu? Enggak. Sembuh. Jadinya bagaimana? Mati. Jadinya mati, meninggalkan kita semuanya. Nah, adik-adikku sekalian, saat itu bagaimana? Saat sakit itu, keluarga kita pasti semuanya berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, supaya saudara kita, opung kita, nang tulang kita, nang bolu kita, atau siapapun itu supaya sembuh. Jangan kiranya meninggal dunia. Tetapi dalam perjalanan hidup, orang percaya sering juga mengalami seperti itu. Sama halnya seperti yang dialami Marta dan Maria. Marta dan Maria begitu dekatnya kepada Yesus. Mereka berharap supaya Yesus datang untuk menolong Lazarus yang dalam sakit parah. Namun Yesus lama hadir di tengah-tengah mereka. Adanya bagaimana jadinya? Lazarus itu jadinya meninggal dunia. Lantas bagaimana? Maria dan Marta sedih. Sedih sekali. Dia terpukul, sedih sekali. Lalu dia bilang, aduh ya Tuhanku, sedih sekali. Lazarus saudaraku telah meninggal. Andaikan kau ada di sini, Lazarus saudaraku pasti tidak meninggal, tidak mati. Nah, namun Lazarus mati. Yang mau dikatakan hal itu kepada kita bahwa hidup atau mati kita harus selalu berpegangan kepada kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang luar biasa. Nah, kita lihat walaupun demikian dalam cerita itu Lazarus itu jadinya bagaimana? Kembali setelah 4 hari. Bangkit kembali setelah 4 hari. Setelah 4 hari. Nah, ini bagaimana? Keadaan seperti itu sudah bagaimana? Harusnya sudah bau, ya kan? Tapi Yesus berkata, mana kuburannya? Di mana engkau dia buat? Diambil ke sana, Yesusnya dibawa ke sana, lalu buka kuburannya. Dan Lazarus dibangkitkan. Itu luar biasa. Andai kan kita ada melihat seperti itu, kita takjub kepada kuasa Tuhan ini. Kita akan heran. Sudah pernahkah engkau melihat yang mati bangkit kembali? Belum. Baru Lazarus dalam cerita sekolah minggu hari ini kita mengetahui dengan iman kita baca firman Tuhan. Rupanya Lazarus dibangkitkan, Yesus kembali. Alangkah sukacitanya, alangkah gembiranya Marta dan Maria. Mereka bersukacita, mereka mengandalkan kuasa Tuhan pada saat itu, menyaksikan bahwa Lazarus saudaranya bangkit kembali. Kalian pernah nggak langsung dekat dengan sesosok mayat? Pernah? Berani nggak pegang? Enggak. Kenapa Arya nggak berani? Arya kenapa? Takut ya? Iya, anak-anak pada umumnya pasti merasa takut. Iya, takut. Namun rasa takut ketika itu tidak ada muncul di hati mereka. Mereka hanya memiliki satu kerinduan yang luar biasa, supaya ini bagaimana ini Lazarus ini. Nah, tidak ada diceritakan di situ ketika Lazarus itu bangkit, lalu takutlah Marta dan Maria. Mereka tidak takut, tetapi mereka takjub kepada kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan, bahwa Lazarus bisa bangkit kembali. Nah, adik-adikku yang kami cinta
yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus, yang mati akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Seperti kebangkitan siapa tadi? Si Lazarus. Nah, tapi cara kebangkitan Lazarus itu sampai saat ini belum pernah kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pernah apa? Misalnya koma panjang, bisa hidup. Ya, koma gitu loh. Hanya batas koma aja kan, belum dikubur ke bawah tanah lalu hidup kembali. Tapi kalau dari keadaan koma bisa hidup kembali. Mungkin dia mengalami mati suri, ya bangkit kembali. Nah, apa yang mau dikatakan di sana kepada kita? Yang mau dikatakan adalah Yesuslah kematian dan kebangkitan. Yesus berkuasa membangkitkan setiap orang mati dari kuburnya. Demikian juga kita semua nanti. Kita mengalami kematian. Yang muda, anak-anak, yang remaja, yang sudah dewasa, nenek-nenek, opung-opung juga mengalami kematian. Dan yang membangkitkannya kelak nanti siapa? Tuhan. Yang membangkitkan kita kelak Tuhan. Itulah luar biasanya pemberian Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ia membangkitkan kita dari kematian. Dan kita akan bersama Yesus dalam kehidupan kita ini. Sekarang pun nanti kita selalu bersama dengan Yesus. Maka berpeganglah kepada Tuhan. Maka berpeganglah kepada Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita cara memegang Tuhan? Bagaimana cara kita memegang Tuhan? Adik-adikku sekalian, bagaimana caranya? Salib. Oh iya, pegang salib ya, seperti ini. Ah iya, pegang salib seperti ini. Ah, kita memegang Yesus Kristus. Kalau secara fisik kita tidak bisa memegang Yesus Kristus, tetapi secara iman, makanya kita selalu berdoa dengan keteguhan hati bahwa kita berharap kita sudah memegang Yesus Kristus, berpegang kepada Tuhan dalam masa sulit, berpegang pada Tuhan pada masa sakit. Nah, adik-adikku sekalian, kalau nanti kita menghadapi sakit, misalnya demam tinggi, bagaimana cara kita? Kita kan sudah pernah mendengar kisah Lazarus sakit. Bagaimana cara kita? Kita berdoa, berpegang kepada Yesus supaya obat-obat diberkati, ya kan? Perawatan-perawatan yang kita terima diberkati, lalu kita sembuh. Ya, kan begitu ya? Begitu ya? Ya, dan berharap dalam kasih kemurnian Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita secara luar biasa. Ternyata kehidupan kita yang ada sekarang saling bisa melihat begini, saling bisa sekolah, berharap sampai kita ini dewasa, nanti si Mahir sama si Jos ini dewasa, lalu makin tua, makin pendek umurnya, ya kan? Iya. Makin pendek atau makin panjang? Makin pendek. Makin pendek dan semakin mendekati kematian. Ajal manusia akan tiba. Itulah yang dinamakan hari Minggu ini kita memasuki ibadah memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Nanti namanya dituliskan di situ, berapa orang yang meninggal jemaat kita, dituliskan nanti di situ. Setiap tahunnya seperti itu. Jadi keluarga kita ini khususnya namanya gak ada nanti di situ. Misalnya opungnya, karena udah lama sekali opungnya meninggalkan. Nah, keluarganya udah lama, gak ada yang baru-baru di tahun 2020. Nah, anak-anak kami sekalian, sekolah minggu yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus, berpeganglah hanya kepada Tuhan, sebab hidup dan mati kita bersama Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat sekolah minggu, si pemberi kehidupan kepada kami. Engkau selalu menuntun kami di saat kami menghadapi masa sulit, di saat kami menghadapi sakit penyakit pun. Tuhan Yesus selalu memampukan kami. Ya Tuhan, hiburkanlah kami dan semua orang-orang yang percaya kepadamu, yang telah didahului oleh saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya
suatu ketika nanti Tuhan Yesus membangkitkan kami semuanya, membangkitkan orang-orang mati, dan kami berjumpa, bertemu bersama dengan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita di dalam ibadah kami ini, mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami, dan Yesus adalah kematian bahkan kebangkitan. Engkau senantiasa berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.